Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan pembelajaran IPA. Anak-anak, pada kesempatan ini nanti Ibu akan menjelaskan tentang bab baru yang kelas 9, yaitu tentang pewarisan sifat. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran di kelas 9 ini yang mungkin dulu waktu kelas SD kalian belum memperolehnya, yaitu tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Ya, anak-anak perlu tahu dulu bahwa pewarisan sifat itu adalah cara mempelajari bagaimana sifat-sifat pada orang tua itu diturunkan pada turunannya atau anaknya, ya. Nah, contohnya misalnya kalian yang berkakak adik memiliki sifat-sifat atau kemiripan dengan kedua orang tuanya. Misalnya matanya, kemudian bentuk telinganya, kemudian bentuk wajahnya dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita pelajari dalam bab ini, ya. Berhubung ini materi yang baru dan kebetulan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin asing bagi kalian, maka untuk awalnya kalian nanti akan Ibu perkenalkan dulu dengan istilah-istilah tentang pewarisan sifat. Ya, mari kita akan mulai dengan istilah pewarisan sifat dulu. Yang pertama itu adalah tentang genetika. Ya, genetika itu apa? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana sifat dari orang tua itu diturunkan kepada anaknya. Nah, genetika ini itu muncul dari ahli genetika yang disebut dengan Gregor Mendel. Ya, kalian dengar atau pernah mengenal dengan istilah bapak genetika yang disebut dengan Gregor Mendel. Ya. Nah, kemudian pada yang kedua itu yang disebut dengan istilah kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai informasi genetik yang mana itu berasal dari kedua orang tuanya dan diturunkan kepada anaknya. Ya. Nah, kromosom itu ada di dalam inti sel. Ya. Nanti akan Ibu bahas lagi apa itu inti sel dan di mana kromosom berada. Selanjutnya, ada istilah gen. Gen itu adalah materi genetik yang terkecil pembawa sifat keturunan. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan kromosom dan gen. Ya, kromosom itu ada di dalam sel. Saya ingin ingatkan lagi, apa itu sel? Sel itu adalah substansi terkecil penyusun pada makhluk hidup. Bisa dibayangkan karena sel umumnya itu ukurannya sangat kecil, mikroskopis dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Sehingga seluruh tubuh kita itu bisa tersusun dari miliaran sel. Nah, di dalam satu sel, saya gambarkan di sini. Ya, ini sel yang biasanya ukurannya mikroskopis. Ya. Di dalam sel itu ada inti sel. Nih. Kemudian di dalam inti sel di sini akan dijumpai pasangan-pasangan benang-benang kromosom. Nih, kromosom. Nah, pada setiap kromosom, ini saya perbesar lagi, saya ambil satu pasang kromosom. Nih. Kemudian di dalam setiap pasangan kromosom itu tersusun dari sejumlah pasangan gen. Nih, disebut dengan gen. Ya, misalnya ini gen A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Misalnya ya, gen A besar A kecil itu pembawa sifat keturunan misalnya warna kulit. Kemudian B besar B kecil membawa sifat keturunan misalnya bentuk wajah dan seterusnya. Nah, gen inilah yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dari orang tua kepada turunannya. Yang keempat itu adalah parental. Parental dari kata parent, ya. Parent itu adalah induk atau orang tua yang melakukan persilangan. Ya, nah parental ini disimbolkan dengan huruf P. Maka di sana ada P1,
ya, yang artinya itu adalah induk pertama, kemudian P2, induk kedua, dan seterusnya. Selanjutnya yang nomor 5 adalah filial. Filial itu disimbolkan dengan huruf F, artinya adalah keturunan dari hasil persilangan kedua induk. Nah, Pak, kalau itu persilangan keturunan pertama itu akan disimbolkan dengan F1, kemudian keturunan kedua disimbolkan dengan F2 atau cucu. Yang keenam adalah genotip. Apa genotip itu? Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak yang dimunculkan dengan simbol huruf. Misalnya huruf A, A, B, B, A, I, atau A besar, A kecil, B besar, B besar, K besar, K besar, H kecil, H kecil. Kemudian ada istilah gamet yang nomor 7. Gamet itu apa? Gamet itu adalah kalau dilihat dari penurunan persilangan, itu adalah separuh dari pasangan genotip. Ya, misalnya pasangan genotipnya itu A besar, A kecil, maka gametnya separuhnya apa? A besar dan A kecil. Itu yang disebut dengan gamet. Kemudian nomor 8. Dengan istilah fenotip. Apa fenotip itu? Fenotip itu adalah sifat yang tampak dan bisa ditangkap oleh indera. Contohnya ya, misalnya bentuk, warna ya, kemudian bentuk misalnya tinggi, warna merah, warna putih misalnya. Kemudian bau ya, ini juga diwariskan sebagai sifat fenotip. Kemudian ada rasa ya, jadi rasa manis, rasa asam, ini juga sifat fenotip. Selanjutnya ada istilah dominan. Apa dominan itu? Dominan adalah sifat yang kuat yang dimunculkan dengan simbol huruf-huruf besar. Misalnya A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, K besar, K besar, dan B besar, B besar. Selanjutnya ada sifat resesif. Resesif itu adalah sifat yang lemah yang ditutupi oleh sifat yang kuat dan disimbolkan dengan simbol huruf kecil. Yaitu misalnya A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, dan seterusnya. Dan penulisan resesif ini, huruf kecil itu dengan huruf Latin. Kemudian ada istilah homosigut. Dari kata homo itu adalah sama, homosigut adalah pasangan genotip yang sama. Nah, homosigut ini ada dua, yaitu homosigut dominan dan homosigut resesif. Homosigut dominan itu adalah pasangan yang sama dengan huruf-huruf besar semua, yaitu misalnya A besar, B besar, B besar, T besar, T besar, U besar, U besar. Kemudian yang homosigut resesif itu adalah pasangan yang sama dengan simbol huruf kecil, yaitu misalnya A kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, dan U kecil, U kecil. Kemudian ada istilah heterosigut. Heterosigut itu adalah pasangan genotip antara dominan dan resesif. Jadi antara yang besar dengan yang kecil. Contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian ada istilah hibrid. Hibrid itu adalah hasil persilangan dua induk yang berlawanan sifat. Contohnya misalnya induk yang warna ungu disilangkan dengan putih ya, kemudian dia akan menghasilkan semua turunannya itu ungu. Nah, ungu yang hasil keturunan ini itu yang disebut dengan hibrid. Kemudian yang terakhir adalah intermediate. Intermediate itu adalah sifat gabungan dari dua induk yang berlawanan sifat. Demikian dari istilah-istilah yang muncul dari pewarisan sifat. Selanjutnya Ibu nanti akan jelaskan tentang pewarisan sifat yang pertama yang disebut dengan monohibrid. Apa monohibrid itu? Monohibrid itu adalah persilangan antar hibrid dengan memperhitungkan satu sifat beda. Percobaan oleh Gregor Mendel itu menyilangkan antara tanaman ercis yang bunganya warna ungu disilangkan dengan bunga warna putih, masing-masing homosigut, kemudian menghasilkan semuanya keturunan yang warna ungu semua. Ya.
Dan artinya apa? Di sini kalau ungu disilangkan dengan putih, kemudian semua hasilnya ungu, maka caranya menentukan mana yang dominan dan mana yang resesif. Artinya ungu dengan putih, kalau semuanya ungu, maka yang dominan itu adalah yang ungu. Sedangkan yang resesif itu adalah warna putih. Nah, untuk langkah awal dari pembahasan soal ini, pertama kita harus menentukan simbol huruf-hurufnya. Bagaimana menentukan simbol huruf-hurufnya? Kita tentukan mana yang dominan dan resesif. Tadi sudah. Nah, kemudian kita menggunakan simbol huruf besar dari yang dominan. Tadi yang dominan adalah warna ungu, maka kita menggunakan huruf pertama yang dominan. Huruf pertama yang dominan itu adalah U besar. Ini ungu. Kemudian untuk yang kecil, yang resesif itu adalah putih. Ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan pertama, bagaimana pola persilangan dari P1 dulu. Ya, kita lihat dari bersama P1 kita simbolkan dengan P1 seperti ini, itu artinya induk pertama. Kemudian kita buat simbol jenis kelamin. Nah, karena di situ ungu dan putih, maka kita tulis pasangan genotipnya. U besar, ini ungu. Kenapa ini harus berpasangan? Karena genotip itu yang ada di dalam kromosom tadi itu selalu berpasangan. Kemudian disilangkan dengan U kecil, ini warnanya putih. Kita kasih simbol di sini induk yang betina seperti ini, ya. Ini artinya bahwa di sini karena berpasangan sehingga ditulis double seperti ini. Langkah selanjutnya kita cari gamet. Gamet itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gamet itu adalah separuh dari pasangan induk. Nah, pasangannya di sini U besar, maka di sini gametnya separuhnya adalah U besar. Sedangkan yang ini induk yang betina, U kecil, maka ditulis dengan U kecil 1. Ya. Nah, karena masing-masing pasangan ini induk ini hanya satu gamet, masing-masing satu, maka pada persilangan ini akan menghasilkan keturunan langsung, ya, bersilangan menghasilkan keturunan F1, yaitu ini digabungkan U besar, U kecil. Nah, ini warnanya ungu. Ungu semua. Kenapa ungu semua? Kita ngikuti soal yang ada. Soalnya di situ dijelaskan bahwa antara ungu dan putih akan menghasilkan semuanya keturunan ungu. Nah, dari sini kalian juga bisa mengingat kembali dengan istilah di sini ada genotip, ya. Di sini sama-sama ungu tetapi genotipnya berbeda. Ini adalah pasangan genotip yang homozigot, sedangkan ini adalah pasangan ungu yang pasangan genotipnya heterozigot. Oke. Nah, setelah itu kita silangkan sesama F1-nya. Coba perhatikan di sini, ya, masing-masing keturunan ini saling disilangkan. Ini F1, karena dia nanti akan menjadi induk, maka di sini menjadi P2. Ya, ini nanti dari F1 disilangkan, ya, kemudian sesamanya seperti ini, ya. Kemudian langkah selanjutnya cari gamet. Sekali lagi, gamet itu adalah separuh dari pasangan induk. Sehingga kalau pasangan induknya U besar, U kecil, ya, maka di sini karena ada dua macam besar dan kecil, kita berarti tulis separuhnya ada yang besar dan ada yang kecil. Demikian juga yang sini U besar, U kecil. Saya ingatkan lagi bahwa yang untuk menulisan yang resesif itu sebaiknya dengan huruf Latin, ya. Dari sini kita akan peroleh masing-masing gametnya itu 2 dan kebetulan sama. Di masing-masing 2, maka untuk bisa saling bergabung kita buat dengan cara menggunakan papan catur. Ini perhatikan di sini yang jantan ini betina sama, ya, kita masukkan nih, ya. Kita tulis saja nomornya biar nanti lebih gampang. Ya,
sekarang kotak 1 berarti ini gabungan antara atas dan samping menjadi U besar U besar. Ya. Kemudian yang nomor 2 itu U besar U kecil. Kemudian yang nomor 3 ini U besar U kecil. Kenapa bukan U kecil U besar? Karena cara penulisannya itu harus yang besar dulu baru kecil. Kemudian yang nomor 4 U kecil U kecil. Nah, yang ini ya 4 kotak ini itu adalah F2. Nah, sampai pada F2. Jadi di sini ada P1, kemudian F1, kemudian P2 dan F2. Untuk yang jawaban yang nomor A sudah selesai. Kita lanjutkan dengan bahas yang B ya. Yang B di situ ditanyakan ya, berapa perbandingan antara fenotip dan genotip. Ini saya hapus ya. Ya, perbandingan atau rasio ya. Perbandingan genotip F2. Nih, ya. Kita tulis saja dari 4 kotak itu. U besar nomor 1, kemudian nomor 2 U besar U kecil, nomor 3 U besar U kecil, nomor 4 U kecil U kecil. Ya. Nah, kita hitung ya, di mana ini ada berapa macam? Ada 3 macam, yaitu U besar, kemudian U besar U kecil dan U kecil U kecil. Jadi di sini ada 3 macam. Untuk yang U besar jumlahnya 1, kemudian yang U besar U kecil jumlahnya 2, dan yang U kecil jumlahnya 1. Sehingga perbandingan genotif F2 dari U besar dibanding U besar U kecil dibanding U kecil itu 1:2:1. Gimana, jelas? Akan Ibu lanjutkan ke perbandingan fenotip. Ini perbandingan fenotip F2. 3 kita tarik saja. Kalau genotip itu adalah simbol-simbol, tapi kalau fenotip itu yang tampak ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang UU atau U besar. Warnanya apa di sini? Di sini warnanya ungu. Ya. U besar ungu. Kemudian U besar U kecil tadi warnanya apa? Ungu juga yang ini. Ya. Sedangkan yang U kecil itu warnanya putih. Nah, berapa perbandingannya antara ungu dan putih? Jadi fenotip di sini ada 2, hanya ungu dan putih. Ungunya berapa? Di sini ada 1, ada 2, berarti ini 3 ya, kemudian banding 1. Jadi perbandingan fenotip F2 untuk persilangan monohibrid itu 3:1. Kemudian yang pertanyaan yang C, berapa persentase yang berbunga ungu? Nanti kalau misalnya anak-anak menjumpai soal yang ditanyakan persentase, biar nanti anak-anak langsung bisa mengerjakan. Ya, kita hitung untuk yang ungu. Berapa yang ungu? Kita lihat yang ungu di sini ada 3, ya. Kita tulis 3. Kemudian jumlah semuanya berapa? 4 kali 100%. Ya, sehingga jawabannya 75%. Ya. Kemudian yang terakhir ya, berapa persen yang heterozigot? Ini sambil Ibu mengingatkan kembali ya, mana yang heterozigot dari 4 ini? Heterozigot adalah pasangan yang dominan dan resesif. Nih ya. Ini homozigot dominan, itu heterozigot, ini homozigot resesif. Berapa ini? 2 per jumlah semuanya kali 100%. 50%. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang pewarisan sifat dan juga contoh monohibrid serta pembahasan soalnya. Saya kira untuk sementara itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan nanti ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang intermediat dan dihibrid ya.
Sampai jumpa, mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.